Halo semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi tema 4 kelas 5 berkaitan dengan materi interaksi dengan sosial. Nah anak-anak, tentu kalian sudah tahu ya kalau manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Artinya, setiap manusia pasti memerlukan orang lain di dalam hidupnya. Karena manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Makanya manusia memerlukan interaksi atau hubungan dengan orang lain. Ya, apa itu interaksi? Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Bisa dengan seseorang, bisa juga dengan banyak orang. Itu adalah interaksi. Intinya, kata kuncinya adalah hubungan timbal balik. Ada 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu. Interaksi antar individu adalah interaksi antara dua orang. Misalnya, seorang dokter sedang mengobati pasien. Di situ terjadi interaksi antar individu, yaitu interaksi antara dokter dan pasien. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Interaksi antara individu dan kelompok merupakan interaksi antara seseorang dengan kelompok. Contoh, presiden sedang berpidato. Kalian bisa amati gambar di bawah ini. Presiden adalah seseorang yang berkomunikasi dengan banyak orang. Oleh karena itu, interaksi ini disebut interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Apa itu interaksi kelompok dengan kelompok? Interaksi kelompok dan kelompok adalah interaksi antara dua kelompok. Contohnya, 2 tim bertanding sepak bola. Jadi, ada satu kelompok, kemudian berinteraksi dengan kelompok lain. Kalau di pertandingan sepak bola ini, berarti satu tim melawan satu tim lainnya, terjadilah interaksi antar kelompok. Anak-anak, di dalam masyarakat pasti kita jumpai interaksi sosial. Nah, contohnya apa saja interaksi yang ada di dalam masyarakat? Yang pertama, melaksanakan kerja bakti dengan rutin. Di situ pasti ada interaksi antar warga. Yang kedua, mengadakan ronda malam atau siskambling. Di situ juga ada interaksi antar warga, khususnya yang mengikuti ronda malam tersebut. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Jadi, jika ada masalah di lingkungan, diselesaikan dengan cara musyawarah. Di situ terdapat interaksi, baik itu interaksi individu dengan individu maupun interaksi individu dengan kelompok. Yang keempat, contohnya adalah tolong-menolong antar warga. Sudah tentu terjadi interaksi karena ada hubungan satu warga dengan warga lainnya dalam kegiatan tolong-menolong ini. Yang kelima, mengadakan perlombaan atau kegiatan yang menimbulkan kebersamaan. Tentunya juga terjadi interaksi dalam kegiatan perlombaan atau kegiatan yang menimbulkan kebersamaan. Misalnya, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, perlombaan yang diadakan di desa, itu pasti ada interaksi di dalam masyarakat. Ya, anak-anak,
interaksi yang dilakukan manusia dalam sebuah negara dilakukan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Makanya, setiap negara pasti melakukan pembangunan sosial budaya. Nah, pembangunan sosial budaya merupakan suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Inti dari pembangunan adalah memajukan suatu daerah, atau kalau kita berbicara suatu negara, berarti memajukan suatu negara sehingga menjadi lebih baik, rakyatnya lebih sejahtera, dan rakyatnya lebih makmur. Beberapa aspek pembangunan sosial budaya. Yang pertama, ya, aspek pembangunan sosial budaya itu adalah bahasa sebagai identitas bangsa. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pembangunan dalam aspek bahasa. Ya, setiap negara pasti memiliki bahasa. Kalau di Indonesia, berarti bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Nah, pembangunan yang dilakukan di negara kita dalam aspek bahasa ini adalah bahasa Indonesia diajarkan di sekolah, supaya masyarakatnya paham dan tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa di Indonesia digunakan di sekolah, di lembaga pemerintah, dan di tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempersatukan seluruh bahasa yang ada di Indonesia, sehingga antar pulau bisa berkomunikasi dengan baik melalui bahasa Indonesia ini. Bayangkan kalau setiap kita ketemu seseorang dari pulau lain, dari suku lain, kita menggunakan bahasa kita sendiri, menggunakan bahasa daerah kita, maka pasti ada kendala dalam komunikasi. Oleh karena itu, melalui bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, mampu mempersatukan kita dalam aspek bahasa. Bahasa Indonesia dikembangkan pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata, baik kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah, untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Maka ada beberapa serapan dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah yang dijadikan bahasa Indonesia. Tentunya ejaan disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Biasanya bisa kita temukan di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diajarkan di sekolah dan digunakan dalam upacara adat atau percakapan sehari-hari. Anak-anak, selain bahasa persatuan, kita juga memiliki bahasa daerah. Apakah boleh ditinggalkan? Tentunya tidak boleh kita tinggalkan. Tetap kita gunakan, tetap kita lestarikan, sehingga kita juga bisa menggunakan bahasa daerah sebagai komunikasi sehari-hari. Nah, yang ketiga, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Ya, adat istiadat berarti sesuatu yang diturunkan ya dari leluhur kita kepada kita, dan itu perlu dilestarikan. Nah, pembangunannya dalam wujud pemerintah maupun kita melestarikan adat dan istiadat di suatu daerah. Kemudian misalnya melakukan upacara adat sesuai dengan tata cara adat. Kemudian yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam adat istiadat, karena setiap suku pasti memiliki norma-norma, dan hal itu jika dilakukan akan sangat baik
berdampak baik bagi kehidupan masyarakat yang ada di tempat itu. Tentunya norma-norma itu mengatur kehidupan masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih baik. Misalnya, ada norma warga masyarakat yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Itu contoh norma yang harus kita lakukan. Nah, anak-anak, sekarang kita membahas tentang pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Contohnya adalah mengolah sumber daya alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern. Selain mengambil kayu dari hutan, manusia melakukan penanaman kembali hutan yang telah ditebangin, sehingga pohon-pohon yang telah ditebang akan diganti dengan pohon-pohon yang baru. Selanjutnya, pembangunan yang berkaitan dengan interaksi dengan alam, yaitu membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat, tetap memperhatikan dampaknya agar lingkungan tidak rusak. Jadi, setiap pembangunan yang ada di lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga lingkungan di daerah kita akan tetap lestari, akan tetap baik dan tidak tercemar. Nah, sekarang kita ke interaksi dalam bidang pendidikan. Interaksi yang dilakukan di bidang pendidikan berfungsi membantu seseorang dalam mengembangkan dirinya. Tentunya, kalian sudah melakukan interaksi dalam dunia pendidikan ini. Hal ini kalian lakukan supaya kalian bisa mengembangkan diri kalian menjadi anak yang cerdas dan bisa mengembangkan potensi yang kalian miliki. Nah, ada 3 macam jalur pendidikan. Ya, ada pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Jalur pendidikan formal berarti jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Dimulai dari apa? Dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal. Contohnya ada PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Itu pendidikan non-formal. Kemudian ada pendidikan informal. Apa itu pendidikan informal? Pendidikan informal adalah jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contohnya adalah pendidikan keluarga. Itu merupakan pendidikan informal. Semuanya ini penting anak-anak, karena semuanya bisa mengembangkan potensi, keterampilan kita, pengetahuan kita, sehingga kita semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan bisa mengembangkan potensi kita. Makanya tidak boleh diabaikan. Pendidikan formal harus kita lakukan. Pendidikan non formal juga harus kita lakukan. Pendidikan informal, pendidikan di keluarga juga harus kita perhatikan, sehingga kita menjadi anak yang memperhatikan pendidikan dan mau belajar sepanjang hayat. Nah, ada 4 interaksi dalam pendidikan. Ya, 1, interaksi siswa dengan siswa. Berarti itu yang dilakukan antara siswa. Kemudian interaksi siswa dengan guru, dilakukan oleh siswa dengan guru. Interaksi dengan sumber belajar, berarti interaksi yang kita lakukan dengan sumber belajar, bisa dari buku, bisa dari internet, ataupun sumber lainnya, di mana sumber itu kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada interaksi siswa dengan lingkungan, tentunya lingkungan yang ada di dalam dunia pendidikan itu, lingkungan sekolah. Nah, kita sudah membahas interaksi
di dalam dunia pendidikan. Sekarang kita ke interaksi dalam bidang ekonomi. Nah, tentunya interaksi ekonomi berhubungan dengan kepentingan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Apa itu sandang? Apa itu pangan? Atau apa itu papan? Sandang berarti yang kita pakai. Papan berarti tempat tinggal. Pangan berarti yang kita makan, adalah makanan dan minuman. Nah, untuk memenuhi sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan lainnya, manusia memerlukan interaksi, yaitu interaksi ekonomi. Misalnya melalui kegiatan perdagangan ataupun kegiatan ekonomi lainnya. Tentu kalian sudah belajar kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat bermacam-macam. Semuanya di situ terdapat interaksi antara satu orang dengan orang lainnya, sehingga semua orang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oke anak-anak, demikian materi tentang interaksi sosial yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan, semangat dalam belajar, dan selalu berikan yang terbaik. Tuhan memberkati.